Halo Oldis, gimana kabarnya? Aku berharap Oldis semua selalu sehat dan lancar rezeki. Oldis, masih semangat kan untuk selalu ikutin kita menjelajahi tempat-tempat yang eksotis dan tentunya punya nilai sejarah yang luar biasa. Oldis, kali ini kita berada di salah satu kota yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu jenang. Oldis pasti tahu dong dengan kota yang dimaksud. Yap, kota Kudus. Oldis, kakiku terus melangkah menikmati setiap sudut kota yang begitu asri dan juga keramahan penduduk lokalnya. Kota yang menjadi salah satu destinasi wisata religi untuk semua orang dan terutama umat muslim di Indonesia. Yap, di kota Kudus ini salah satu tempat wali Allah yang bernama Raden Jafar Shodiq atau yang biasa disebut dengan Sunan Kudus. Dan makamnya juga terletak di dalam lingkungan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Matahari mulai naik dan kakiku terus melangkah menuju salah satu ikon kota ini, yaitu Menara Kudus. Menara yang dibangun sejak 19 Rajab 956 Hijriah atau dalam tahun Masehi yaitu 20 Agustus 1549 Masehi. Awalnya, Menara Kudus ini dibangun untuk tempat mengumandangkan azan dan juga beduk saat waktu jam sholat tiba. Wow, sungguh luar biasa peninggalan Sunan Kudus ini, Oldis. Yuk Oldis, kita terus masuk ke dalam lingkungan Masjid Al-Aqsa Kudus. Masjid yang dibangun dengan arsitektur Hindu Jawa dan Islam ini sungguh sangat apik sekali perpaduannya. Oldis bisa lihat pada bagian komplek masjid dan juga pada bagian gapura yang betul-betul memanjakan mata kita semua, Oldis. Oldis, ada hal yang menarik dari masjid ini. Terdapat dua gapura yang menjadi salah satu ikon juga loh di masjid ini, yaitu Gapura Bentar dan Paduraksa. Oldis tahu gak sih, gapura ini mempunyai arti yang berbeda-beda loh. Gapura Bentar adalah gapura yang tidak menyatu atau terkesan pecah satu sama lain. Sementara Gapura Paduraksa adalah gapura yang menyatu dan memayungi jalur yang dibuat. For your information, Oldis, semula Gapura Paduraksa yang berdiri tegak di bagian serabi depan Masjid Al-Aqsa merupakan pagar benteng pada zaman kemuliaan Sunan Kudus itu sendiri, Oldis. Yuk Oldis, kita tetap melangkah untuk terus jalan mengikuti langkahku menyusuri setiap titik dari Masjid Al-Aqsa ini. Oldis, kita sudah mulai masuk nih ke dalam lingkungan Masjid Al-Aqsa. Wow, Oldis bisa lihat dong pada bagian dalam masjid ini masih tersimpan konstruksi peninggalan pada zaman Sunan Kudus itu sendiri loh. Subhanallah. Saat masuk ke dalam masjid, Oldis akan diperlihatkan dengan beberapa gapura peninggalan Sunan Kudus. Dan di setiap bagian atas dari gapura tersebut ada tulisan yang jika disimpulkan isinya adalah tahun pembuatan masjid itu sendiri loh Oldis. Yuk lanjut Oldis. Selain gapura, ada pula mihraj peninggalan yang masih ada sejak zaman Sunan Kudus loh. Wih, Masya Allah, keren banget kan Oldis? Oldis, di atas mihraj ada pula batu prasasti yang di dalamnya ada 4 elemen penting. Yang pertama yaitu nama masjid itu sendiri, Masjid Al-Aqsa. Dan yang kedua, tempat di mana masjid ini didirikan, yaitu Al-Quds atau Kudus. Kemudian yang ketiga, tanggal pendirian masjid itu sendiri, yaitu 19 Rajab 956 Masehi atau sekitar 20 Agustus 1549 Masehi. Dan yang terakhir, yang keempat, siapa pendiri masjid itu sendiri, yaitu
Raden Ja'far Shodiq atau yang biasa kita sebut Sunan Kudus. Wow, tak ada kata yang bisa diungkapkan melihat begitu luar biasanya peninggalan yang dibuat oleh Sunan Kudus ini sendiri loh oldies. Yuk oldies, kita terus langkah lagi. Ada yang tak boleh terlewatkan dari salah satu sudut di masjid ini loh oldies. Yes, tempat wudhu pria di masjid ini. Tempat wudhu pria ini adalah salah satu elemen yang masih dipertahankan keasliannya hingga saat ini. Perpaduan kepala arca yang berjumlah 8 buah ini sangat kental dengan falsafah Buddha yang berbunyi Asta Sanghika Marga, yang berarti 8 jalan utama. Oldies, masih kuat ya ikutin aku untuk berkeliling area komplek Masjid Al-Aqsa ini? Semakin jalan ke dalam, aku ikuti langkahku, kita akan semakin mulai masuk ke dalam lingkungan pemakaman dari Sunan Kudus itu sendiri. Selain ada makam dari Sunan Kudus, tentunya di sini juga ada makam-makam para pangeran loh oldies. Wow, kalau kita bayangin pangeran, pasti oldies tahu dong. Oldies, percaya nggak percaya, jika kita bisa pegang dari atap gapura yang ada di komplek makam, insya Allah apa yang akan menjadi hajat kita bisa terkabul loh oldies. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, boleh juga nih oldies kita coba. Sungguh Allah sangat luar biasa, karena Dia memberikan karomah yang tiada hentinya kepada Sunan Kudus. Hingga detik ini makam beliau selalu ramai dari pengunjung siang dan malam dan dari berbagai penjuru Nusantara tanpa henti oldies. Dalam makam Sunan Kudus ini, oldies juga akan terlihat ada kain putih yang menutupi makam dari Sunan Kudus itu sendiri. Yap, kelambi putih ini akan selalu diganti setiap tahunnya loh oldies, dan di setiap bulan Muharram tiba. Well oldies, ada satu hal lagi yang gak boleh terlupakan dan selalu menjadi mitos dan juga fakta yang terjadi di lingkungan Masjid Kudus ini loh. Oldies pasti mau tahu kan? Ya, pada saat zaman kejayaan Sunan Kudus dahulu, di pintu gerbang ini dipasang salah satu ajian pamungkas, yaitu Raja Kolo Cokro. Di mana ajian ini bisa membuat siapapun yang melewati gerbang tersebut, semua atribut mistis yang terpasang di bagian tubuh seseorang akan musnah dengan sendirinya dan tanpa hambatan apapun loh oldies. Oldies mau coba? Dan faktanya oldies, sampai dengan saat ini pun tak ayal jarang sekali pemimpin yang datang untuk sekedar berziarah ke makam Sunan Kudus ini. Karena mereka percaya oldies, jika datang ke Masjid Sunan Kudus ini, segala atribut yang mereka pakai akan lepas. Dan jika saat mereka menjadi pemimpin tidak amanah dan juga berbuat semena-mena, maka dengan mudahnya posisi mereka akan tergeser loh oldies. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa menjawab semua ini loh oldies. Sungguh luar biasa perjalanan kali ini oldies. Dan lagi-lagi Allah telah menunjukkan kepada kita semua oldies, jika Allah menghendaki seseorang mendapatkan karomahnya, sampai saat meninggal pun Sunan Kudus masih bisa memberikan penghidupan dan juga rezeki kepada warga sekitar. Oldies, gak terasa sudah cukup lama aku berjalan dan kakiku mulai lelah. Oldies, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Next kita mau kemana lagi ya oldies? Tulis di kolom komentar ya oldies, agar aku bisa mengeksplor tempat-tempat bagus dan tentunya dengan punya nilai sejarah yang tinggi. Oke oldies, salam cinta dari kami, Old Way Nusantara. Mwah.